Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan tentunya juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita bersama akan merenungkan akan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kepadamu di pagi hari ini. Bersyukur karena kami selalu yakin Tuhan ada dalam setiap langkah kehidupan kami. Ketika kami boleh menghembuskan nafas kami Tuhan, kami sadar hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan betapa Engkau sangat mengasihi kami semua. Dan saat ini Tuhan, di waktu yang Tuhan sediakan bagi kami rindu untuk kembali mendengar firman-Mu. Kami rindu untuk kembali mendengar Engkau dalam kehidupan kami. Kami mohon pimpinan-Mu melalui Roh Kudus-Mu kepada pengertian yang Engkau ingin kami tangkap dan kami pahami melalui firman-Mu. Berkatilah setiap kami Tuhan dengan firman-Mu. Dimanapun kami berada, dimanapun kami mendengarkan akan khotbah ini, biarlah lawatan dan berkat firman boleh kami alami dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon firman-Mu yang hidup dan mulia itu bagi kami semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih berkati Tuhan, pada ibadah minggu hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, yang kita dasarkan pembacaannya dari Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi saudara semua. Beginilah firman Tuhan di bawah judul perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah firman Tuhan berbagi setiap kita, umat Tuhan yang mendengar akan firman, menyimpan dalam hati, dan yang terutama melakukan dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua yang dikasihi dan sangat-sangat diberkati oleh Tuhan, saat ini kita sungguh bersyukur kita kembali boleh beribadah di hari Minggu 7 Februari tahun 2021. Saya selalu meyakini saudara-saudara semua ketika saya berbicara dan menyapa saudara, saya yakin kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak berubah dalam kehidupan saudara, tidak berubah dalam kehidupan saya. Itulah menjadi penghiburan, pengharapan bagi kita untuk menghadapi segala sesuatu, khususnya di tengah masa pandemi ini yang kita belum tahu kapan akhirnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema yang saya berikan adalah mendengar agar berdampak dan berbahagia. Jadi tema khotbah hari ini adalah mendengar agar berdampak dan berbahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang mendengar Tuhan dalam kehidupan kita, maka saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat bahwa dalam perjalanan yang kita bisa baca dalam Alkitab, kita akan menemukan ada banyak bagian di mana kita, umat Tuhan, diajak untuk sungguh-sungguh mendengar Dia. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara ingat ketika kisah penciptaan di kitab Kejadian, ketika Tuhan berbicara kepada manusia pertama, Tuhan rindu mereka mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Karena kalau mereka tidak mendengar apa yang Tuhan sampaikan, maka mereka sedang sebenarnya membawa hidup mereka kepada kerusakan dan kehancuran. Dan kita tahu kisahnya saudara, karena mereka tidak mau mendengar Tuhan dengan baik, akhirnya mereka melawan apa yang Tuhan katakan sehingga peristiwa Taman Eden terjadi. Nah saudara, ternyata saudara dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan,
Ada banyak bagian, beberapa bagian yang bisa kita lihat, di mana Tuhan selalu mengulang-ulang untuk mengingatkan umatnya supaya mendengarkan Dia. Artinya apa, saudara? Artinya betapa pentingnya saudara dan saya untuk kita mendengar Tuhan dalam kehidupan ini. Salah satu bagian yang ingin saya saudara bacakan sebelum saya masuk pada bagian yang menjadi bacaan kita untuk kita renungkan hari ini. Dari kitab Ulangan pasal 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Ulangan 15 ayat 4 sampai 5 begini bunyinya. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kita dapat melihat, saudara, dari ulangan ini, Ulangan 15 ayat 4 sampai 5 ini, bahwa Tuhan rindu sebenarnya untuk memberkati umatnya. Tetapi Tuhan juga mengatakan itu akan terjadi asal kamu mau mendengar akan suaraku dan mau untuk melakukannya. Nah, saudara, kesannya Tuhan memberikan sebuah ketentuan. Kamu harus mendengar, baru kamu akan mengalami ini dalam kehidupanmu. Kok kesannya Tuhan banyak syaratnya? Atau syarat dan ketentuan berlaku kalau kita membeli atau melihat produk tertentu untuk menjadi milik kita. Nah, saudara, Tuhan bukan sedang ingin bertransaksi dengan kita. Tapi Tuhan sedang ingin menegaskan betapa ketika kita mendengar Tuhan, maka sebenarnya kita sedang membawa hidup kita kepada apa yang baik, apa yang Tuhan siapkan, yang bahkan jauh melampaui yang dapat kita pikirkan dalam kehidupan ini. Jadi Tuhan tidak sedang ingin mengatakan, oh kamu dengar suaraku, maka kamu akan sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Tapi Tuhan ingin mengatakan, kamu harus dengar. Karena di dalam engkau mendengar itulah, engkau akan mengalami berkat dan kebaikan Tuhan. Tapi saudara, apa yang Tuhan katakan ini, sungguh-sungguh menandakan betapa Dia rindu kita untuk mengalami apa yang baik, berkat yang Dia siapkan, kehidupan yang sungguh-sungguh Dia ingin kita alami. Kenapa saya berani mengatakan demikian, saudara? Selain firman yang kita baca tadi, saya menemukan bahwa ada banyak cara Tuhan berusaha berbicara kepada kita. Saudara, bayangkan, saudara, kalau Tuhan tidak rindu kita mengalami apa yang baik, mengalami berkat-Nya, mengalami perjalanan kehidupan di dalam dan bersama dengan Dia di tengah segala situasi, saya percaya Tuhan akan mengurangi cara Dia berbicara kepada kita. Tetapi Tuhan menunjukkan ada banyak cara Dia untuk berbicara kepada saudara dan saya. Saudara bisa melihat berapa catatan yang telah saya kumpulkan, saudara. Paling tidak ada 7 yang umum Tuhan sampaikan melalui apa yang Dia ingin sampaikan kepada kita. Tuhan bicara bisa melalui secara langsung sehingga kita bisa dapat mendengar seperti Abraham dan Musa. Kita bisa melihat Tuhan berbicara melalui mimpi seperti Yusuf dan Nebukadnezar. Tuhan berbicara melalui nabinya, melalui Samuel, Yeskiel dan sebagainya. Tuhan berbicara melalui malaikatnya, melalui seperti Yusuf. Tuhan bisa berbicara melalui alam semesta ini kepada kita. Tuhan bisa berbicara melalui peristiwa-peristiwa, keadaan tertentu. Dan Tuhan juga bisa berbicara melalui sesama kita, manusia. Bahkan saudara, ada satu peristiwa, hanya satu dicatat di Alkitab, ketika binatang Tuhan pakai untuk berbicara kepada seseorang. Nah saudara, Tuhan terus pakai cara untuk berbicara sama kita. Karena Tuhan tahu bahwa apa yang Dia katakan itulah yang bermanfaat bagi kita, yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Maka saudara, ketika kita bicara Tuhan berbicara, maka Tuhan pakai cara yang paling pamungkas. Yaitu kalau kita lihat Ibrani 1 ayat 1-2, Dia berbicara kepada kita melalui puncaknya. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Yesus Kristuslah puncak Tuhan berbicara kepada kita. Jadi Allah terus berkenan untuk berbicara kepada kita. Dia nggak pernah berhenti berbicara kepada kita, saudara. Nah saudara, betapa pentingnya kita untuk mendengar Tuhan. Lalu sebabnya saudara, introitus kita pada hari ini dari Ibrani 3:15, saya bacakan lengkap ayat itu berbunyi begini. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara, ini sebuah refleksi, sebuah penegasan yang ditulis dalam kitab Ibrani. Kalau kita mendengar suara Tuhan hari ini, kenapa dipakai hari ini, bukan di masa yang lalu? Artinya Tuhan selalu terus berbicara setiap hari, berbicara kepada kita setiap hari dengan caranya Tuhan. Berbagai cara Dia lakukan untuk berbicara dengan kita. Maka Ibrani mengingatkan introduksi kita hari ini, jangan keraskan hati kita.
Nah, kita tahu konteks ini saya nggak akan menjelaskan panjang karena saya sudah berulang-ulang menjelaskan konteks Ibrani itu, yaitu tentang kisah di Mara dan Meriba, di Masa dan Meriba. Sepele, saudara, karena nggak mendengar perintah Tuhan. Musa tidak masuk untuk menikmati dan melihat tanah perjanjian. Tuhan hanya memberikan dia penglihatan, itu loh tanah yang akan ditempati oleh bangsa Israel. Sepele, saudara. Hanya salah mendengar, bukan salah mendengar apa yang Tuhan sampaikan, salah meresponi. Tuhan katakan, kamu harus berbicara kepada batu itu, tapi Tuhan yang Tuhan sampaikan, Musa sana karena dalam suasana kegeraman, saudara, dengan bangsa Israel, bukan dengan Tuhan. Karena marah sama orang lain, dia melakukan tindakan, saudara, yang membuat Tuhan marah sama dia. Saudara, betapa penting kita mendengar Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan telah hadir ke dunia dalam Yesus Kristus untuk berbicara kepada kita. Firman yang dicatat di dalam Alkitab menjadi firman yang tertulis untuk kita dengar dalam kehidupan kita. Setelah itulah sebabnya Mazmur kita hari ini, khususnya Mazmur 119 ayat 105, yang sangat-sangat kita kenal, kita sering dengar. Firman itu juga penting menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan hidup kita. Saudara, saya ingin mengajak saudara berhenti sampai di sini untuk merenungkan betapa pentingnya kita mendengar suara Tuhan. Karena di dalam mendengar Dia ada kehidupan sejati. Ada berkat yang terindah yang kita alami. Ada banyak hal yang kita butuhkan akan kita alami. Di dalam mendengar Dialah kita akan tahu perjalanan kehidupan kita. Sungguh-sungguh perjalanan kehidupan yang sertai Tuhan. Saudara, inilah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Betapa manusia kadang lupa untuk mendengar Tuhan. Maka saudara, bacaan kita dari Lukas pasal 8, 4-8 yang kita baca tadi, saudara. Tuhan tahu betul ketika orang banyak mengikuti Dia pada saat itu. Kita mencatat kisah ini dalam 3 kitab sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Ketika orang banyak mendatangi Dia, Tuhan mengajar kepada mereka tentang bagaimana cara mereka mendengar Dia. Saudara, apa yang Yesus lakukan menunjukkan konsistensi. Sejak awal manusia sampai karya Kristus, sampai kepada kesudahan dunia ini nanti, umat Tuhan harus belajar mendengar Tuhan. Saudara dan saya harus belajar sungguh-sungguh mendengar Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara, Tuhan memberikan perumpamaan. Yesus memberikan perumpamaan kepada orang yang datang pada saat itu. Karena Dia tahu orang yang mengikuti Dia pada saat itu, yang berbondong-bondong untuk melihat Dia, untuk berjumpa dengan Dia, tidak sungguh-sungguh semua ingin mendengar Dia berfirman, ingin mendengar pengajarannya. Maka pada saat itu kita tahu dalam bacaan kita, Yesus menjelaskan empat macam cara orang mendengar akan firman Tuhan. Cara orang mendengar akan suara Tuhan. Setelah itu dipakai dalam sebuah perumpamaan seorang penabur yang keluar. Tidak dijelaskan penabur itu siapa. Yang dijelaskan adalah benih yang ditabur adalah firman Tuhan. Yang pertama, tipe orang mendengar adalah orang yang mendengar lalu begitu saja. Dia tidak punya sebuah hal yang sangat-sangat tertarik untuk mendengarnya. Sehingga dia tidak pernah paham, dia tidak pernah meresapi, sehingga iblis mudah untuk mengambilnya. Tipe orang pertama, mendengar begitu saja, lalu begitu saja. Tanpa pernah merenungkan apa lagi untuk menyimpan dalam hati. Itu yang disebut sebagai orang yang menabur benih yang ada di jalan. Lalu tipe yang kedua, saudara, kita baca orang yang mendengar namun tidak berakar kuat. Itu ayat 13. Seperti ditabur di atas batu. Dia menerima, saudara, akan firman yang disampaikan. Dia mendengar apa yang disampaikan firman Tuhan kepada kehidupannya. Tetapi dia tidak berakar. Kenapa tidak berakar? Dia seperti orang yang hanya makan langsung ditelan, saudara. Tidak dikunyah dulu. Tidak untuk dilihat sebenarnya apa ini. Jadi saudara, orang yang hanya mendengar tanpa merenungkannya, apalagi menyimpan dalam hati, menaruh dalam hatinya, maka nggak akan akar kuat. Begitu mudah, itu akan mati dan layu, menurut penjelasan Tuhan Yesus. Tipe orang mendengar yang ketiga adalah orang seperti seorang penabur yang menabur benihnya di semak duri. Dia menerima, saudara, dia menaruh dalam hatinya, dia menjadi percaya kepada Kristus, tetapi karena kekhawatiran, karena godaan kekayaan, kedudukan, karena godaan dunia ini, akhirnya dia menjadi orang yang meninggalkan akan iman itu. Karena kekhawatiran, karena keinginan dunia, itu ayat yang ke-14 saya bacakan saudara lengkapnya begini, ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu,
Dan dalam pertumbuhan, sudah bertumbuh saudara, dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Tidak ada buah dalam kehidupannya. Saudara, ini gambaran saudara, orang yang percaya tetapi tidak menghasilkan buah. Karena kepercayaannya itu tidak berdasarkan kepada dasar yang kokoh kepada Kristus. Dalam kepercayaan itu dia mudah larut kepada kenikmatan dunia, dia mudah larut kepada kekhawatirannya, dia mudah larut kepada kekayaannya, saudara. Dan ini gambaran mendengar tipe yang ketiga. Nah, tipe yang keempat terakhir yang Tuhan jelaskan adalah seperti orang ditabur tanah yang baik. Itu dijelaskan ayat 15, saudara. Dalam Injil Lukas pasal 8 yang kita baca. Yesus menjelaskan begini. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tipe orang keempat, saudara, ketika dia merenungkan, mendengar firman, dengar Tuhan, simpan dalam hati. Seperti benih yang disimpan. Sehingga dalam bahasa Inggris, kata menyimpan itu, saudara, artinya menahannya di dalam hati. Dia membiarkan itu ada dalam dirinya sehingga sampai bertumbuh dan berbuah. Saudara, apa artinya, saudara? Tuhan ingin menegaskan dalam pengajarannya ini. Tuhan selalu menaburkan benih yang sama, saudara. Firman itu ditaburkan kepada orang. Berita Injil ditaburkan kepada orang. Tetapi cara meresponnya yang akan membedakan hasilnya. Saudara, yang menarik, saudara, apa yang Yesus katakan dalam Injil Lukas ini? Dia mengatakan orang yang sungguh-sungguh menerima, menyimpan dalam hati, dan dalam ketekunan kesetiaannya untuk hidup dalam firman, dia pasti menghasilkan buah dan dia akan berbahagia, saudara. Kenapa, saudara? Karena orang menghasilkan buah pasti ada suatu kebahagiaan tertentu ketika dia mampu juga berdampak baik bagi orang lain, berdampak positif bagi orang di sekitarnya. Sampai di sini, saudara, saya ingin saudara mengajak untuk melihat begini, saudara. Tuhan mau kita mendengar Dia. Tuhan mau kita tidak lalu begitu saja mendengar firman. Tuhan tidak mau kita hanya sekedar menghayati di pikiran kita, tidak menyimpan dalam hati firman itu. Dan Tuhan mau firman itu tetap di hati kita, meskipun ada kekhawatiran, ada godaan kenikmatan, kekayaan, kita tetap memegang firman itu. Kita tidak menjual akan apa yang kita yakini dalam kehidupan kita. Maka di situ, saudara, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, maka hidup saudara dan saya akan hidup yang berdampak dan berbahagia. Jadi saudara, kalau kita mendengar Tuhan, kalau saudara dan saya mendengar Tuhan, arti kita mau membawa hidup kita menjadi hidup yang berdampak baik. Hidup yang berbahagia. Itulah mengapa, saudara, saya pernah katakan, setiap akhir pembacaan firman, sang pemberita firman lalu mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya. Ini mengingatkan kepada saudara dan saya. Kita gak boleh berhenti untuk mendengar Tuhan dengan benar. Untuk mendengar Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saudara dan saya, kita akan berbahagia dalam segala situasi. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Ketika kita melihat bagian ini, saya mengajak saudara melihat kembali kitab Ulangan. Ulangan pasal 15 ayat 26. Begini firmannya. Firmannya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, kalau kita mau mendengar Tuhan, melakukan apa yang kita dengar yang baik. Meskipun dalam proses kita belajar, saudara, ada kalanya kita belajar dari kegagalan kita mendengar Tuhan. Tapi kita bangkit kembali untuk Tuhan, saya mau belajar terus mendengar Engkau. Mengikuti apa yang Tuhan ingin dalam kehidupan saya. Maka kita sedang membawa kehidupan kita seperti apa yang Tuhan janjikan kepada umatnya ketika sebelum masuk ke tanah Kanaan. Bukankah kita seperti orang yang sedang dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian? Seperti bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun menuju Kanaan. Sehingga dalam kitab Ulangan Tuhan mengingatkan mereka kembali, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kalau kamu dengar maka malapetaka yang kau lihat kepada Mesir itu, ada 10 tulah itu tidak akan menimpa kamu. Saudara, kita diingatkan kembali, dengar baik-baik. Dengar Tuhan baik-baik. Tuhan terus berbicara melalui berbagai cara dalam kehidupan kita. Ada banyak cara Tuhan berbicara karena Dia mau kita hidup di dalam Dia. Dalam kebahagiaan, hidup yang berdampak, hidup yang mengalami berkat Tuhan. Maka mari saudara, saya, saudara semua, saya ajak
Kita belajar terus mendengar Tuhan. Jangan mengeraskan hati seperti bunyi introitus kita. Jangan karena kemarahan kepada orang lain, kita nggak mendengar kepada Tuhan. Jangan karena emosi kita kepada sesama kita mengacaukan, kita mengabaikan suara Tuhan. Sehingga kita akan merusak diri kita sendiri dan merusak orang lain. Saudara, ada satu perumpamaan terakhir menutup. Ketika Tuhan mengingatkan kita, orang yang menerima firman itu harus sungguh menyimpan dalam hati. Kalau tidak, dia seperti orang bodoh katanya. Apa dasar saya, saudara? Ayat ini saya ingin bagikan pada saudara. Matius pasal 7, 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Rumah itu ibarat kehidupan kita, saudara. Rumah itu bisa ibarat akan keluarga kita. Kalau kita membangun dasar kepada Kristus, mendengar akan firman-Nya, menyimpan dalam hati dan melakukannya, kita dikata orang bijaksana. Angin, situasi apapun, kesulitan apapun, banjir, rumah itu akan tetap berdiri teguh. Tapi kalau kita berdasarkan bukan kepada Tuhan dan mendengar firman-Nya, maka kita dikata orang bodoh. Semua kena banjir, saudara. Semua kena gelombang. Dikatakan dari bagian itu. Ketika datang hujan dan banjir, yang satu roboh, satu tidak. Saya percaya saudara-saudara pasti ingin memilih kehidupan kita, keluarga kita tidak rubuh, saudara. Tapi kita rindu menjadi orang bijaksana, bukan orang bodoh. Supaya kehidupan kita, rumah itu, saudara, tetap berdiri. Ketika ada banjir, ketika ada angin, ketika ada gelombang apapun menerpa kita. Tuhan mau kita tetap berdiri, saudara, di tengah situasi apapun. Karena Dia sungguh-sungguh menyayangi saudara dan saya. Maka mari kita terus belajar mendengar Dia, agar hidup kita berdampak dan berbahagia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sangat-sangat mempedulikan kami. Engkau memikirkan akan kepentingan dan kebaikan kami. Maka Engkau terus berbicara kepada kami sejak manusia pertama sampai kepada hari ini. Maka kami bersyukur hari ini Engkau kembali mengingatkan kami. Agar kami sungguh-sungguh mendengar Engkau dalam kehidupan kami. Melalui berbagai cara yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada kami. Secara khusus dan terutama melalui firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Ajar kami untuk tidak mengeraskan hati kami. Ajar kami tidak mengeraskan hati kami ketika dalam kegeraman kami menolak akan suara-Mu. Supaya hidup kami berdampak dan berbahagia. Tuhan berkati jemaat-Mu. Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka. Pergumulan yang mereka hadapi khususnya di masa pandemi ini. Biarlah pengharapan kekuatan Tuhan ada bagi mereka. Berkati anak-anak kami, pemuda-pemudi kami, remaja kami. Hidup mereka, masa depan mereka, pertumbuhan mereka. Kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau berkati segala usaha pekerjaan akan jemaat-Mu. Sehingga melalui usaha pekerjaan itu mereka bukan hanya cukup, tetapi mereka juga mampu dan dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Ia menghadapi kelemahan fisik, Tuhan berkenan melawat memberikan kesembuhan. Ia menghadapi kesusahan dalam hatinya, Roh Kudus menghibur mereka, menuntun dan menguatkan mereka. Tuhan, di tengah situasi pandemi ini, kami mohon perlindungan Tuhan atas hidup kami. Mohon kebijaksanaan Tuhan untuk menjalani kehidupan di tengah pandemi ini. Sehingga hidup kami menjadi kesaksian dan kami ada dalam pelindungan kasih Allah yang besar. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk firman-Mu bagi kami. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Tuhan. Sehingga sungguh tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kasih itu akan menyertai, memberkati saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, biarlah kita terus hidup di dalam Tuhan. Kita menjaga kesehatan kita. Kita mengikuti apa menjadi anjuran pemerintahan kita. Saya berdoa berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan sehat di dalam Tuhan. Tetap berpengharapan dalam Tuhan. Salam sehat bagi saudara semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.